Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke Shalom, selamat datang ke ibadah BM Press Valley pada pagi ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang sentiasa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kita percaya Tuhan Yesus yang sentiasa ada buat kita di dalam musim hidup kita, musim berganti musim, hari berganti hari. Dan pada pagi ini saya akan mengongsikan ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lama dan kasih setianya. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, sehingga selama-lamanya. Dan sebelum kita memulakan puji sembah kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan, terpujilah nama Yesus karena Engkau Tuhan yang menyertai kami Bapa. Setiap musim hidup kami, hari berganti hari. Kami percaya semuanya karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan pada hari ini dan pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, lewat ibadah online kami Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Baik di mana kami berada, kami percaya Tuhan berkasih Allah Tuhan yang sentiasa bersama kami Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah kami, memeliharalah kami Tuhan Yesus, sehingga hari-hari yang akan datang dengan kasih setiamu, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan masa ini Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus, semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami telah habis berdoa. Amin.
Jadi mari sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semua, mari kita sama naikkan pujian bagi Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dan sudah tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tuhan yang perkasa, mari samakan suaranya. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglima-Nya. Pujian segar dan dunia, semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sama katakan, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hanya bagi nama Yesus, Raja yang mulia. Amin. Katakan haleluya.
We don't want heaven without you. So Jesus, you brought heaven down. See what great your love has given. Separate us now. What a wonderful memories. What a wonderful memories. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful memories. Nothing compares to this. What a wonderful memories. The name of Jesus. The filter before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the glory, over all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to it. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful the powerful, most powerful. It is you, God. It is you, Jesus. Jesus. You are holy. You are holy. Oh.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shalom. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang sangat baik bagi setiap kita dari awal tahun ini sehingga kepada ujung tahun ini. Minggu ini merupakan minggu yang terakhir untuk tahun 2021. Oleh karena tahun ini, tahun bulan Desember ini akan berakhir pada tanggal 31, yaitu bersamaan hari Jumaat. Berarti minggu ini merupakan minggu yang terakhir kita untuk mengadakan ibadah atas kalian pada tahun ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan kami sekali lagi dalam ibadah pada pagi hari ini, merupakan suatu ibadah atas kalian yang terakhir untuk tahun 2021 ini. Dan kami percaya melalui doa, melalui ibadah ini, kami akan mengalami dan menikmati sesuatu yang indah dan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih kami doakan untuk firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama. Engkau dahului semuanya Bapa, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami akan melihat dan kami akan mendapat sesuatu yang baru, bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal sehingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari kita terus membaca firman Tuhan yang terambil daripada 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ayat ini berkata demikian, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya akan membawa kita dengan satu tajuk firman Tuhan ataupun tema firman Tuhan yang kita pelajari bersama pagi ini, yaitu mengawal pekerjaan iblis. Mengawal pekerjaan iblis. Mengawal sama dengan arti menjaga atau mengawasi. Negara Malaysia giat mengawal dengan sebaik-baiknya pendatang tanpa izin bagi mengelak perkara yang tidak diingini tercetus di negara Malaysia. Setiap pintu keluar masuk
pendatang asing itu harus dikawal dengan ketat ataupun dengan rapi. Iblis juga tidak pernah senang melihat orang percaya. Iblis tidak senang melihat orang Kristen. Oleh karena itu, dia tetap berusaha untuk menjerat orang percaya. Oke, sesuai dalam pembacaan kita tadi, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Orang percaya ataupun kita harus tetap berusaha supaya dapat mengawal dan menjaga pekerjaan iblis yang adalah berusaha untuk menjeratkan orang percaya, untuk memperdayakan orang percaya, dan untuk menjatuhkan orang percaya dari iman yang mereka miliki. Maka itu, tidak heranlah mengapa banyak orang Kristen yang sudah jatuh dan meninggalkan Tuhan. Dengan itu tidak heranlah mengapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, semua itu karena pekerjaan iblis. Semua itu adalah oleh karena usahanya iblis. Karena dia mau menghancurkan kehidupan orang Kristen. Sebab iblis mau menghancurkan kehidupan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh itu, kita akan melihat apakah pekerjaan iblis yang harus kita kawal, yang harus kita awasi, yang harus kita jaga sebagai orang yang percaya, supaya kita sendiri tidak akan dijeratkan ataupun diganggu dan dihancurkan oleh iblis. Nah, yang pertama yang kita harus kawal daripada pekerjaan iblis, yaitu karena ia menghalangi firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, setiap hari Minggu kita akan belajar, kita akan mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan melalui mimbar Tuhan, yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu kadang-kala kita anggap sesuatu yang biasa karena kita sering kali mendengarnya. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi pada masa-masa tertentu yang telah ditetapkan oleh gereja masing-masing, kita mempunyai banyak waktu untuk mendengar dan diajar tentang firman Tuhan. Dan sehingga kita tidak lagi begitu fokus kepada firman Tuhan. Mungkin kita hanya datang ke dalam gereja hanya melihat si pengkhotbah. Mungkin kita hanya mendengar firman Tuhan di pikiran kita sahaja, tapi bukan di hati. Kalau demikianlah keadaan kita, maka itulah sebabnya dan disitulah peluangnya iblis akan mengambil kesempatan untuk menghalangi firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Disitulah kesempatannya iblis untuk menghalangi firman Tuhan itu untuk masuk di dalam hati kita. Ini adalah pekerjaan iblis yang perlu kita awasi, yang perlu kita kawal sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pada masa sekarang ini. Jika kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan, maka kita akan mudah tergoda, diperdayakan oleh iblis. Yang kita perlu kawal, yang kedua, yaitu karena iblis membutakan fikiran kita, membutakan fikiran manusia. Kita membaca ayat daripada 2 Korintus
pasal yang keempat, ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Membutakan pikiran kita. Ini pekerjaan iblis. Ini yang dilakukan iblis. Selain menghalangi firman Tuhan, dia juga membutakan pikiran manusia. Ilah zaman ini, seperti dikatakan firman Tuhan, menunjukkan kepada iblis yang membutakan pikiran kita. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyesatkan pada zaman sekarang ini. Kalau kita melihat, memperhatikan pada masa sekarang, banyak orang-orang percaya yang tidak lagi begitu mengutamakan iman mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan, dan persekutuan mereka dengan orang-orang percaya. Mengapa? Sebab mereka telah dibutakan, pikiran mereka telah dibutakan oleh iblis, sehingga mereka tidak lagi mementingkan sesuatu yang sangat utama bagi kehidupan mereka, yaitu memiliki Yesus. Oleh karena dibutakan pikiran mereka, dan mereka lebih menyukai apa yang ada di dunia ini. Jika pikiran kita dibutakan, maka segala sesuatu rupa kejahatan itu dapat dilakukan. Segala sesuatu yang jahat itu dapat kita lakukan sebab pikiran kita telah dibutakan oleh iblis. Oleh karena pikiran kita telah ditutup oleh kuasa iblis, maka yang baik itu tidak ada lagi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, tetapi segala yang jahat itulah yang ada dan yang kita lakukan, sebab pikiran kita telah ditutup oleh iblis tentang hal-hal yang baik. Mengapa banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang misteri terjadi pada masa sekarang ini? Mengapa orang sanggup membunuh anggota-anggota keluarga mereka sendiri? Antara penyebabnya, firman Tuhan telah mengatakan itu terjadi karena bukti akhir zaman sudah dekat dan hampir kiamat. Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda akhir zaman bahwa hal-hal yang seperti ini akan berlaku. Anak melawan orang tua, membunuh orang lain, membunuh keluarga sendiri, segala yang jahat itu akan berlaku, akan terjadi. Nah, selain daripada firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah tanda akhir zaman, dan itu juga berlaku karena pikiran mereka, pikiran kita telah dibutakan oleh iblis. Ini bahaya dan perlu dikawal, perlu dijaga dengan rapi oleh setiap pribadi orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupan kita perlu melihat dan perlu memandang kepada Tuhan, supaya jangan kita diperdayakan oleh rencana ataupun pekerjaan iblis ini dalam kehidupan kita. Maka itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu dengan sangat rapi, dengan sungguh-sungguh mengawasi pekerjaan iblis yang membutakan pikiran kita. Yang ketiga, ia mengadakan
mukjizat-mukjizat palsu. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9 berkata demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat palsu. Dalam Alkitab, nabi-nabi palsu membuat mukjizat. Kalau kita membaca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa yang kita lihat di sini dikatakan bahwa ada nabi-nabi palsu. Mereka melakukan dan membuat mukjizat palsu. Saya masih ingat, mungkin antara tahun 80-an dan 90-an, di mana pada waktu itu orang melihat muka Yesus di Semolia. Muka Yesus dilihat di langit. Wajah Yesus yang begitu besar dan sangat terang. Dan orang melihat bahwa itu adalah satu mukjizat. Tetapi ada juga orang yang menceritakan bahwa itu dibuat oleh manusia. Mereka membuat satu slide seperti kita melihat wayang di panggung wayang. Mereka buat slide ke angkasa, ke langit, dan kita akan melihat wajah Yesus. Mengadakan mukjizat-mukjizat palsu. Nabi-nabi palsu ataupun iblis juga akan membuat mukjizat kesembuhan terhadap orang. Tetapi ia hanya untuk sementara. Kesembuhan yang sementara sahaja. Kemudian orang tersebut akan kembali sakit lagi. Itu adalah daripada perbuatan iblis yang perlu kita awasi. Yang keempat, bahwa yang kita harus jaga pekerjaan iblis terhadap orang percaya, yaitu iblis menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dalam penglihatan dan mimpi-mimpi tentang malaikat perlu berhati-hati. Dalam penglihatan dan mimpi-mimpi tentang malaikat perlu kita berhati-hati. Ada seorang Kristen, dia seperti diganggu oleh roh-roh jahat. Waktu dia didoakan oleh beberapa pendoa dan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan dia. Memang orang ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, ya, seperti istilah yang kita biasa pakai, yang kita biasa gunakan. Dia seorang yang dipakai Tuhan, memiliki karunia lidah. Pada suatu ketika dia dalam keadaan yang sepertinya diganggu, dan orang berdoa kepada anak Tuhan ini. Nah, waktu suatu ketika orang berdoa, dia berteriak. Dalam dia berteriak, orang bertanya,
kepada orang ini, apa yang engkau lihat? Dan dia mengatakan, aku melihat seorang malaikat memakai baju putih dan dia membawa satu piala dan mau menyerahkan piala itu kepada saya. Dan lalu dia berteriak, dia berdoa dia menangis dalam nama Yesus. Engkau adalah iblis. Dia menolak. Ingat, di sini banyak orang Kristen terperangkap oleh iblis dalam hal ini. Waktu kita melihat sesuatu benda ataupun suatu bayangan yang berwarna putih, ataupun orang yang kita lihat dia pakai baju putih, lalu kita katakan, oh itu daripada Tuhan, oh ini malaikat. Perlu berhati-hati, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dalam hal itu, sebagai orang percaya, kita perlu melihat dan berhati-hati. Banyak berdoa, banyak bertanya kepada Tuhan, apakah hal itu daripada Tuhan ataupun tidak. Jika kita bertanya kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan bahwa itu yang betul dan bahwa itu yang tidak betul. Dia katakan, ya ini tidak betul dan ini yang betul. Dia akan menunjukkan kepada kita. Itu sebabnya sebagai orang percaya, orang Kristen, kita memiliki suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan dan membawa kita untuk lebih yakin kepada Tuhan dan mau melihat dan mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh daripada Tuhan, maka kita tidak mudah terpedaya dengan apa yang kita lihat. Nah, dalam bahagian firman Tuhan ini, tadi kita membicarakan tentang pekerjaan iblis di dalam kehidupan orang yang percaya. Bagaimana pula cara kita sebagai orang Kristen untuk mengawal, untuk melawan pekerjaan iblis ini dalam kehidupan kita? Adakah kita merasa cukup karena kita masih kuat? Ataupun adakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang berpendidikan? Ataupun mungkin kita merasakan bahwa kita orang yang mempunyai banyak uang, kita dapat melawan iblis. Semua itu tidak akan membawa hasil untuk kita melawan pekerjaan iblis. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk kepada Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti menaati Allah dalam kehidupan kita untuk melawan daripada pekerjaan iblis. Selain daripada kita tunduk kepada Allah, yang kedua yaitu kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bukan dengan iman yang asal-asal ada iman saja, tetapi dengan iman yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berhadapan dengan iblis dengan iman yang asal-asal iman sahaja, kita pasti akan jatuh
di dalam jerat iblis. Kita pasti akan jatuh dalam serangan yang dilontarkan iblis kepada kita. Tetapi harus dengan iman yang teguh. Yang ketiga, kita perlu mengawal dan melawan pekerjaan iblis itu dengan menggunakan senjata Allah. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Di situ kita dapat melihat senjata-senjata Allah yang perlu digunakan, dan kita sebagai orang Kristen perlu dilengkapi dengan senjata rohani yang daripada Tuhan untuk dapat melawan dan mengalah pekerjaan iblis dan serangan daripada kuasa iblis. Yang keempat, cara kita untuk melawan iblis yaitu kita perlu berjaga-jaga. Kita melihat daripada 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berjaga-jaga. Iblis setiap hari, setiap waktu, setiap saat mencari peluang untuk menyerang orang-orang Kristen. Jika kita tidak berjaga-jaga, kita akan diserang. Firman Tuhan mengatakan di sini, kita harus berjaga-jaga dan berdiri dengan teguh di dalam iman. Mengapa kita perlu melawan iblis? Untuk apa kita perlu mengalahkan iblis? Karena iblis sangat jahat. Segala perbuatan, segala rencana adalah jahat semuanya. Tidak ada yang baik. Maka itu kita harus melawan. Karena iblis sangat ganas dan sangat kejam perbuatan-perbuatannya. Kita melihat dan mendengar apa yang terjadi, di mana yang saya katakan tadi, pembunuhan-pembunuhan yang berlaku. Semua itu adalah oleh karena iblis. Keganasan. Karena dia adalah iblis yang sangat kejam. Maka itu kita harus melawan dia. Dikatakan daripada 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 yang selalu kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia seperti singa. Dia sangat ganas. Dan juga iblis sangat licik. Itulah sebabnya kita perlu mengawasi pekerjaan iblis yang selalu dan setiap waktu mencari kesempatan untuk menyerang kita. Oleh itu kita harus memiliki suatu tindakan untuk melawan dia dengan iman, melawan dia dengan tunduk kepada Allah, melawan dia dengan menggunakan perlengkapan senjata yang daripada Allah. Serta kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita pada tahun yang akan datang. Mungkin kita akan menghadapi cabaran yang lebih berat daripada tahun ini. Marilah kita bersama-sama memiliki suatu tindakan sebagai orang Kristen supaya kita melawan kuasa iblis
dengan bersandar hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat baik, telah menyertai kami dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa penyertaan Tuhan terus berada dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami hanya hidup beberapa hari sahaja dalam tahun 2021 ini. Dan biarlah dalam sisa kehidupan kami pada tahun ini kami semakin kuat, semakin dekat, dan semakin percaya kepada Tuhan yang adalah penolong di dalam kehidupan kami semua. Dan waktu kami melangkah kepada tahun yang baru, yaitu tahun 2022, biarlah kami melangkah dengan suatu keberanian bahwa kami orang percaya yang tetap mengikuti Tuhan, tunduk kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, memperlengkapi kehidupan kami dengan perlengkapan senjata yang daripada Allah, supaya kami hidup berjaga-jaga daripada segala serangan iblis, hingga kami akan senantiasa mendapat kemenangan hidup di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersama kami, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Haleluya.